perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Safina sebagai anggota dan teman-teman saya Bayi Algamidi Syakila, Hani Mulyani, Muhammad Anda Pratama, Hatta Utun Bilah. Jadi sekarang kami akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang di sekitar UPI mengenai tentang apa? Mengenai apa itu rukun iman serta maknanya. Mohon dicimak. Dadah. Perkenalkan, nama saya Haikal Maulana Akbar dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2022. Terima Ya, kasih. bagaimana pertanyaannya? Di sini saya akan menanyakan tentang rukun iman ya. Nah, yang pertama itu rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Nah, boleh Pertama, disebutkan satu-satu Kak? iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada Rasul, 4 iman kepada kitab-kitab, dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Maknanya ya Kak? Makna dari rukun iman tersebut. Untuk maknanya, berarti yang pertama kita yaitu mewajibkan beriman kepada Allah. Yang kedua berarti kita wajib beriman kepada malaikat. Ketiga yaitu rasul-rasul. Keempat yaitu kitab-kitab, ya, tentunya kitab Al-Quran ya. Dan yang kelima yaitu ada qada dan qadar. Terima kasih ya Kak. Siap. Selamat siang Teteh. Boleh tahu namanya siapa? aku Kia Dari fakultas? dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Boleh disebutin satu-satu? Yang pertama iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kepada malaikat, ketiga kepada kitab-kitab Allah, yang keempat kepada Rasul, yang kelima kepada hari akhir, dan yang keenam kepada qada dan qadar. Oke, betul banget ya Teh. Kalau menurut Teteh sendiri itu masing-masing maknanya itu apa aja ya? Kalau yang pertama itu berarti iman kepada Allah itu kayak mempercayai kehadiran Tuhan. Yang kedua percaya akan adanya malaikat. Yang ketiga mempercayai kitab-kitab dan isi-isinya juga. Yang keempat percaya kehadiran Rasul. Yang kelima percaya adanya hari akhir. Yang keenam percaya akan takdir dari Allah. Oke, baik Teteh, terima kasih banyak atas waktunya. Halo Teh. Halo, Boleh perkenalan? boleh. Kalau boleh tahu siapa tuh namanya? Perkenalkan, nama saya Jihan Konita dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2022. Oke, izin ya, aku sekarang mau izin buat ngasih pertanyaan buat Teteh gitu. Teteh tahu gak sih rukun iman itu ada berapa dan apa aja? Ada 6. Yang pertama itu iman kepada Allah, yang kedua itu iman kepada malaikat, yang ketiga itu iman kepada kitab, yang keempat itu iman kepada Rasul, yang kelima itu iman kepada hari akhir, dan yang keenam itu iman kepada qada dan qadar. Oke. Kalau boleh tahu makna dari rukun iman itu apa aja? Disebutin satu persatu atau rukun iman itu apa? Boleh disebutin satu persatu dari setiap makna dari nomor 1 sampai ke 6. Kalau yang pertama itu iman kepada Tuhan, ya berarti mempercayai keberadaan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, alam semesta. Yang kedua itu iman kepada malaikat, berarti ya percaya terhadap adanya malaikat gitu ya. Yang ketiga itu iman kepada kitab, berarti percaya kalau misalnya kitab Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia gitu yang sebenarnya. Yang keempat itu iman kepada Rasul, berarti percaya kalau misalnya Rasul itu sebagai pedoman hidup kita gitu ya. Jadi kayak sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu iman kepada hari akhir, mempercayai adanya hari pembalasan, dan yang terakhir itu iman kepada qada dan qadar, berarti percaya akan ada takdir. Oke, makasih ya Teh. Oke, sama-sama. Nah, jadi itu dia hasil wawancara dari kelompok kami kepada Akang Teteh yang ada di sekitaran UPI. Nah, seperti tadi kita sudah simak ya penjelasan dari Akang Teteh tersebut, masih ada yang kurang mengenai rukun iman. Apalagi kita ketahui kan rukun iman itu semuanya ada 6. Yang pertama ada iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir ada iman kepada qada dan qadar. Kita ketahui iman di sini bukan hanya berarti percaya, namun ada pengertian lebih jelasnya lagi. Yang akan dijelaskan oleh kami berdua mengenai rukun iman. Disimak sampai akhir ya. Yang pertama ada iman kepada Allah. Maksud iman di sini tidak hanya percaya kepada Allah, namun menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang boleh dituhankan. Juga tidak menuhankan selain Allah.
Yang kedua, ada iman kepada malaikat-malaikat Allah. Maksud iman di sini adalah bagaimana manusia senantiasa mengikuti kesiapan mereka untuk mengikuti sifat-sifat Rasul, yang mana mereka taat kepada Allah dan juga rela sujud kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, ada iman kepada kitab-kitab Allah. Maksud iman di sini adalah kesiapan manusia dalam mengikuti perintah atau larangan yang ada dalam Al-Quran, baik yang perintah wajib maupun perintah sunat. Nah, selanjutnya ada penjelasan tentang makna beriman kepada Rasul. Makna beriman kepada Rasul yaitu kesiapan mentaati Rasul dengan bersikap samina wa atona, atau kami dengar dan kami taati Rasul. Meneladani kesungguh-sungguhan beribadah, beramal soleh, dan akhlak mulia yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak membantah perintahnya dan tidak pernah membantah apapun yang dilarangnya. Selanjutnya ada makna beriman kepada hari akhir, yaitu menyiapkan bekal berupa keimanan yang benar, peribadatan yang ikhlas dan benar, dan akhlak mulia dengan membuang segala akhlak tercela agar kita nanti dapat mati dengan keadaan husnul khotimah. Dan yang terakhir ada makna beriman kepada qada dan qadar, yaitu senang dengan takdir yang baik dan bersikap bersyukur, tambah ibadah dan tambah amal soleh. Senang dengan takdir yang buruk, karena pada hakikatnya setiap pemberian dari Allah itu baik, walaupun dirasakan buruk oleh diri kita sendiri, terutama oleh hawa nafsu kita. Bentuk senang dengan takdir buruk yaitu kita senantiasa bersabar dan selalu berikhtiar dalam menjalankannya maupun dalam menghilangkannya dari pikiran kita maupun dari hati kita. Jadi seperti ya penjelasan dan juga wawancara dari kelompok kami. Nah, semoga teman-teman menyimak materinya dengan baik ya, supaya ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas menyimak dan segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.